saja disampaikan dengan baik. Dan Tuhan dipermuliakan. Bersabdalah Tuhan, kami suka akan sabdamu, berfirmanlah, ini berkat besar bagi kami. Terpuji Tuhan Yesus, selamanya sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sedang duduk saudara kasih. Shalom. Senang boleh bertemu hari ini lagi. Saya pengen juga seperti khotbah tentang kemerdekaan hari ini. Tapi saudara, roh saya ingin menyampaikan bagian lain. Gak apa-apa ya saudara ya. Saya hanya hormat kepada Tuhan. Yang saya hanya hamba yang tidak berguna. Tapi anugerahnya boleh saya jadi seorang berkat. Hari ini kita buka kitab suci kita. 1 Petrus 1. Ayat 13, ayat 21. Dua ayat yang nampaknya sederhana. Tapi sangat-sangat kita perlukan. 1 Petrus 1. Ayatnya yang ke-13 dan ayat 21. Mari saudara. Ya, LCD menolong kita, dengan cepat kita bisa melihatnya. Mari kita baca serempak, pertama ayatnya yang ke-13, lalu nanti yang kedua ayatnya yang ke-21. Demikian sabda Tuhan kita baca bersama, 2, 3, ayat 13. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 21, 23. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Lihat kalimat terakhir 21. Imanmu, pengharapanmu tertuju. Kata tertuju itu fokus hanya dia saja. Dan itu cukup. Kata ini sejajar dengan firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16. Keyakinanku yang kokoh. Kata kokoh di sana seperti tanaman ditanam sepenuhnya sedalam-dalamnya kepada dia saja. Itu cukup. Tuhan cukup. Perhatikan sebentar ayat 13 sebelumnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Inilah seringkali jadi medan perang. Ini buat kita katakan pengalaman lalu kak kayak gitu kok. Pengalaman kayak gitu kayak gini. Pengalaman lalu kayak gini kok. Kok sekarang harus kayak gini. Ini seringkali rentan sekali buat kita nggak bisa bergerak melaju. Akal kita kira cukup cakap, cukup handal untuk menjawab masalah-masalah kita. Makanya seringkali mentok. Akal kita, hitungan kita, pengalaman masa lalu kita, itu rasanya dapat kita andalkan untuk menjawab setiap situasi, tantangan bentuk apapun. Akhirnya kita lelah dan terjerumus dalam bab. Belum pernah mengalami seperti itu? Belum. Tunggu tanggal mainnya. Berdoalah waktu dekat. Siapkan akal budimu, lalu katanya begini. Waspadalah. Waspadalah. Lalu katanya letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Orang-orang banyak berkata begini, Pak, terlalu nekat itu Pak. Ayat 21 kata tadi apa? Tertuju kepada Tuhan. Sekarang dikatakan apa? Seluruh hidupmu letakkan kepada dia saja. Pak, itu spekulatif. Enggak bisa 60% aja Pak. Ngeri banget Pak. Kalau seluruhnya Pak, saya enggak punya sesuatu. Kalau ada apa-apa enggak bisa siap-siap lari Pak. Gimana kalau 70%? Gimana kalau 80%? Enggak bisa. Kata ayat ini apa? Seluruhnya. Letakkan seluruhnya kepada dia. Roma 1:16 bilang apa? Tanamkan seluruhnya kepada dia. Seluruhnya. Sahabat kekasih dalam Tuhan, kekristenan pada umumnya berkata begini. Tuhan itu hebat, setuju ya? Kita sepakat dari nyanyian bagus sekali. Tuhan itu baik, maka sebelumnya kita nyanyikan bahwa dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Saya rasa orang Kristen gak ada persoalan tentang bahwa dia nampaknya percaya kepada Tuhan. Nampaknya gak ada persoalan dia memuja-muja Tuhan. Tapi jadi persoalan kalau meletakkan seluruhnya kepada Tuhan. Itu beda saudara. Tuhan iya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia. Tapi Tuhan segala-galanya, jangan gitu dong. Kelewatan hampir betul atau betul? Bukankah praktis sehari-hari kita berkata begini. Tuhan sih Tuhan Pak, tapi situasinya kayak gini Pak. Berarti Tuhan plus? Tuhan sih Pak, dananya mana? Uangnya aja gak cukup. Tuhan sih Tuhan Pak, orang-orangnya mana? SDM-nya gak cukup. Tuhan sih Tuhan Pak, koneksi kita gak ada. Gak Tuhan cukup. Sekali saya ulang, masalah kesenangan kita bukan masalah tentang kita katakan tidak percaya sama Tuhan. Bukan kita katakan Tuhan saya tidak kagum kepada Tuhan. Masalah kita bukan Tuhan segala-galanya. Cobalah praktekkan minat-minat kita saudara. Nampak bukan Tuhan segalanya kan? Enggak jelas maksud saya ya. Oke, gampang aja ngetesnya saudara. Saudara andaikan saja pesawat akan berangkat take off jam 6 pagi. Besok pagi saya berangkat lagi. Heran saya diingatkan tadi bahwa tiap kali saya khotbah sini kok langsung ke Medan. Besok saya ke Medan lagi. Ke kelompoknya Pak James Riyadi. Tapi yang saya berkata saudara kasih Tuhan,
Andai kan besok berangkat pesawat jam 6 pagi. Oke, saya nggak tahu saudara tinggal di mana. Kalau saya tinggal di Bekasi. Ya, cukup dekat ya. Saya nggak tahu saudara tinggal di mana. Kira-kira kalau jam 6 pagi saudara bangun jam berapa? Apa saudara jawab begini? Santai aja Pak, bangun jam 5 juga nggak apa-apa. Biar dia tunggu kita. Enggak ya? Saudara bangun jam berapa? Jam 3, ada yang jam 3. Kenapa ya? Mungkin yang jawab begini, jam 3 lah Pak. Kenapa ya? Supaya sempat saat teduh Pak. Bagus ya, keren ya. Betul ya. Tapi saudara saya tahu, kalau saudara jam 6 pagi, saudara bangun jam berapa? Ya katakanlah jam 4 atau jam 3 pagi tadi. Antusias bangunnya? Bergairah sekali? Fokus sekali? Halo? Nah bagaimana saat tidur tadi pagi? Bergairah sekali? Pagi-pagi sekali? Bergairah saya? Antusias? Atau saudara bangun jam 5, saudara lihat jam? Susah ya? Gak ada masalah dengan nyanyian kita. Menjadi masalah adalah menempatkan Tuhan menjadi segala-galanya. Saudara kasih Tuhan, tema kita hari ini, lihat tadi ayat 21 katakan, iman pengharapan tertuju kepada Allah saja. Tema kita, hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan saja cukup. Saudara kasih Tuhan, orang-orang percaya dalam konteks kitab Petrus ini adalah orang-orang yang tersebar bukan karena diaspora untuk cari nafkah. Bukan diaspora untuk mencari nasib lebih baik. Tapi dipaksa untuk pergi, saudara. Karena mereka ditangkap karena iman mereka. Ada suaminya dibunuh di depan mata mereka. Ada suami istri dibunuh di depan anak-anak mereka. Ada anak-anak dibunuh di depan mereka. Akhirnya mereka pergi gak nentu arah. Kalau saudara baca kitab Petrus ulang-ulang kalimat tentang penderitaan. Situasi yang tidak mudah. Halo? Gak menarik ya khotbahnya ya? Tapi itu realita saudara. Kekristenan sejati, maka masa-masa sulit pasti datang dalam hidup dia. Itu namanya kesejatian. Halo? Ya. Saudara baca ayat 6, ayat 7, 1 Petrus 1. Saudara baca bisa 1 Petrus 4 ayat 12. Penderitaan. Tapi kata firman Tuhan, engkau tidak perlu stuck. Engkau tidak perlu tiarap. Engkau tidak perlu kayak nampak yang begitu hanya sekedar bertahan. Engkau bisa melaju. Bahkan engkau bisa punya iman, pengharapan tertuju kepada dia. Makanya kalau saudara baca ayat 8, 9. Engkau punya sukacita tak terkatakan. Sukacita besar. Dan tentang hidup beriman, berpengharapan kepada Tuhan. Itu sangat akali, artinya sangat masuk akal. Dalam 2 ayat yang kita baca tadi, itu sangat masuk akal. Alasannya pertama begini, lihat ayat 13 sekali lagi saudara. Alasan pertama adalah, karena kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya baca ayat 13 saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Bla bla bla, Yesus Kristus. Kita masuk akal sekali kita beriman, berpengharapan kepada Allah yang mulia. Alasannya apa? Kasih karunia. Siapa kasih karunia? Person. Bukan uang, bukan keadaan, tapi pribadi. Namanya Yesus Kristus. Sedikit tentang Kristus, saya ulas sedikit saja. Saudara pasti tahu Yohanes 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Enggak ya? Lupa manusiawi. Enggak pernah baca duniawi. Pilih mana? Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Allah sendiri. Siapa itu? Itu Yesus. Itu Yesus. Saudara baca ayat 2-nya, langsung lompat ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satu pun yang diciptakan. Itulah Yesus. Dan kata firman Tuhan, Yesus itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia Allah, dia Tuhan. Dan kata firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan itu diberikan untuk kita. Bahkan mati ganti kita. Roma 8 ayat 20, ayat 32, 31 bilang begini. Maaf, ayat 32. Kalau anak yang tunggal sendiri, kalau Yesus saja diberikan buat kita, masa yang lain dia tidak berikan buat kita? Ngerti gak maksud saya? Kalau Yesus saja diberikan untuk kita, masa yang lain tidak diberikan buat kita? Kalau Yesus pencipta seluruh semesta, Tuhan yang mulia, Allah Maha Agung itu diberikan untuk kita, masa yang lain dia tidak berikan buat kita? Jaminan yang mutlak saudara. Saya gambarkan sederhana saudara. Anak-anak saya, kalau ada saya, walaupun mereka sudah dewasa, anak saya nomor 1 itu misionari di Afrika ya, di Afrika. Anak nomor 2 bisnis, anak nomor 3 saya masih kuliah di UI, anak nomor 4 saya sudah tahu ceritanya ya, masih baby. Ya kan saya sudah cerita di sini saudara. Saya 56, istri saya 54. Anak saya nomor 4 masih umur 14 tahun. 14 bulan saudara, 14 bulan.
Iya, 14 bulan. Rasanya baby terus, saudara. Masih bayi terus. Jadi berharap lah, saudara. Orang bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya? Sarah aja bisa, masa Sandra nggak bisa? Beda-beda tipis lah. Sarah, Sandra. Tapi saya mau kata saudara kasih Tuhan, kami baru-baru pergi ke satu tempat. Kami biasa setahun sekali, kami kumpul. Baik misionari yang dari jauh-jauh, anak saya, dan semua kumpul, anak-anak kami kumpul. Dan kalau kemana saja, mereka bilang begini, kalau ada apa-apa pokoknya beres. Tinggal gesek aja, pokoknya ada apa-apa. Mereka nggak bilang kalau ada mama. Ada apa-apa pokoknya beres. Jadi kalau papa lagi pergi, aduh tunggu dulu ya papa pulang. Tapi kalau ada apa-apa pasti cukup. Nggak tahu tagihannya besok ya. Tapi maksud saya saudara Tuhan dengan saudara. Kalau Tuhan Yesus diberikan buat kita, masa yang lain tidak. Kata yang dipakai Yohanes 3:16 kita kenal ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Kata tunggal bukan sekedar kata angka 1. Karena angka 1 belum tentu menunjukkan nilai. Sorry, kalau saudara buka dompet saudara sekarang, bisa jadi ada jenis uang di sana yang tunggal. Mau saudara buka di situ? Saya ingat di dompet saya, saudara. Ada tunggal 50 ribuan sendirian. Ada cepek ceng cukup banyak. Enggak apa-apa pendeta punya banyak uang ya. Boleh enggak ya? Boleh lah, masa enggak boleh saudara. Cepek ceng. Tapi coba saudara, kalau ada yang terdesak butuh sekali minta uang dari saya kasih yang mana? Yang tunggal tadi. Saudara, kalau terdesak sekali lah. Kalau enggak, saya agak sesal kenapa enggak gue pecahin uangnya. Apalagi orang di pinggir jalan ya, masa gue kasih 50. Kadang-kadang orang lebih baik jadi dusta. Sorry lah enggak ada, padahal ada. Itu tunggal enggak menentukan dia dominan. Paling absolut angkanya. Kata tunggal tentang Yesus bukan seperti angka 50 ribu tadi. Sendirian. Tapi kata tunggal menunjukkan nilai yang paling. Oke, kalau dompet saya ada 50 ribuan. Lalu ada cepek ceng. Kira-kira yang paling bernilai di mana? Yang mana saudara? Mungkin saudara bilang gini, mungkin ATM Bapak, kartu ATM Bapak. Mungkin kartu kredit Bapak, pakai prioritas sih. Pasti angkanya limitnya, wah. Betul? Mana yang paling angka saudara, paling tinggi? Bukan ini saudara, bukan kartu kreditnya. Saya yang paling bernilai. Dapat saya sebetulnya dapat semuanya. Betul? Dapat saya dapat semuanya. Kata Roma 8 ayat 32, kalau anak tunggalnya saja dia beri, masa yang lain dia tidak peduli. Masa dia enggak melihara makan minummu? Masa dia enggak melihara kecukupanmu? Masa dia enggak siapkan sedia berkat-berkat kehidupanmu? Masa iya? Kalau anak tunggalnya dia beri. Yang kedua alasannya, lihat ayatnya yang ke-21. Kebangkitan Kristus. Dan bicara kebangkitan Kristus, itu bicara betul, dia bicara kalau yang pertama bicara kasih karunia, itu demonstrasi kasihnya yang begitu nyata sekali. Itu bukan hayalan, itu bukan sugestif, itu bukan rekayasa, nyata sekali. Yang kedua, bicara kebangkitannya, itu bicara demonstrasi kuasa yang spektakuler, yang sungguh nyata. Tentang hal itu kata firman Tuhan Efesus 1 ayat 19 ayat 20 21 bilang begini. Betapa hebatnya kuasa kebangkitan yang bagi kita yang percaya. Seperti apa kuasa bangkitannya? Ada yang ingat ayat 20-nya bilang apa? Kuasa kebangkitan itu jauh lebih besar dari segala penguasa, dari segala pemerintah, dari raja-raja. Bahkan ditutup dengan kalimat begini, dari semua nama yang dapat disebut. Saudara tahu kata nama? Nama itu bukan seperti kata Shakespeare atau Ebit G. Ade pernah mengutip kalimat itu. Apa arti sebuah nama? Nama itu punya makna loh ya. Halo? Anak saya yang pertama namanya Zefanya. Allah yang melindungi. Zefanya Hosea. Sekaligus Allah yang menyelamatkan. Wah, hatinya meluap-luap untuk jiwa-jiwa terhilang. Yang kedua anak saya Simeon. Simeon bukan Sime pakai cum laude. Simeon. Bahasa Yunani kata Simeon pakai cum laude itu artinya tanda mujizat Tuhan. Wah, punya makna ya. Tapi ada bahasa Bataknya di belakang. Simeon Hasudungan. Biar ketahuan ada Bataknya tuh. Yang ketiga namanya Aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran absolut Tuhan. Yang keempat namanya Risha, joy. Risha singkatan dari Richard dan Sandra. Tapi joy. Punya makna ya. Sorry kalau ada orang Batak Karo di sini. Kalau orang Batak Karo zaman dulu, itu apa yang dilihat pertama itulah nama anaknya. Dia ada nama anaknya si Kursi. Sedih sekali ada seorang ITB semester 3.
datang kepada saya minta konseling, kepahitan sekali dia. Karena namanya si jempol, saudara. Jadi dulu dari SD, SMP, tiap dia bilang, oi. Jadi kalau Tuhan Yesus baik, kita rev dia agak tersinggung, saudara. Dia enggak, aduh gua dikerjain nih. Lalu dia bilang, yuk lu angkat tangan juga dong. Oh, gitu, aduh. Kesian ya. Tapi nama itu identity. Setuju ya? Enggak setuju, saudara. Kalau enggak setuju, saudara ganti aja besok nama saudara. Lalu 2 minggu lagi ganti lagi nama saudara. Mau? Saudara, kata Alkitab tadi, bahwa kuasa kebangkitan Kristus jauh lebih tinggi dari penguasa, dari raja, dari pemerintah, dari apapun identitinya. Apapun identitinya. Kata jauh lebih tinggi itu absolut jauh. Kalau angka matematikanya itu angka tak terbatas. Oke, kita gambarkan logikanya gampang lah, saudara. 1 juta banding tak terbatas, tak terbatas. 1 miliar banding tak terbatas, tak terbatas. 1 triliun banding tak terbatas, saudara. Bahkan angka berapa yang saudara bisa kenal angka yang pernah paling besar dalam yang pernah saudara tangkap? Saya pernah tahu angka yang paling besar itu nolnya 30. Itu dikembangkan istilah itu oleh seorang profesor namanya Profesor Dr. Wishrok. Itu $1 decillion. $1 decillion dibandingkan tak terbatas. Kata firman Tuhan, kuasa kebangkitan itu jauh lebih tinggi. Apapun identitinya, apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun bilangannya, kuasa kebangkitan Kristus yang hadir buat kita jauh lebih tinggi. Tuntutan apa yang sedang saudara alami hari ini? Penyakit bentuk apapun identitinya, tantangan bentuk apapun identitinya, kuasa kebangkitan itu jauh lebih tinggi. Makanya kata ayat ini, karena kasihnya didemonstrasikan, begitu-betul didemonstrasikan lewat Kristus Tuhan, karena kasih karunia. Bukan karena bilangan kecakapan dalam diri kita, atau nilai baik dalam diri kita, tapi karena Kristus yang perlu kasih karunia. Yang kedua, karena kuasanya yang jauh. Maka hiduplah dengan iman dan berpengharapan. Masuk akal gak ya? Atau saudara bilang gini, Bapak seru sendirian dari tadi. Gak ngerti juga loh Pak Pendeta. Aduh minta maaf ya. Logika paling gampang, kalau saya kasih 1 juta, masa 50 ribu enggak? Kalau pribadinya dia beri, masa isi dompetnya enggak? Ya benar aja lah, saudara. Ya benar aja lah. Dan kuasanya jauh lebih tinggi. Yuk kita lanjutkan topik ini. Izinkan saya sampaikan 3 hal dengan cepat. Poin pertama, saudara, sungguh hidup dengan iman, hidup percaya dan berharap kepada Tuhan, itu adalah sikap hidup yang sangat menyenangkan hati Allah. Itu sangat menyenangkan hati Allah. Ada banyak perintah-perintah Tuhan, ada banyak janji-janji Tuhan, tapi ada begitu banyak firman Tuhan mengatakan percaya nak, berharap nak, percaya nak, berharap nak. Dan Allah suka tiap-tiap kita percaya mutlak kepada Dia dan penuh pengharapan kepada Dia. Yuk kita lihat contoh-contoh ayat-ayat tertentu, saudara. Kita angkat contoh pertama namanya Abraham. Allah langsung deklarasikan orang ini karena Allah sangat senang dengan sikap hidupnya. Karena hidupnya penuh dengan iman dan pengharapan, Allah pun kumandangkan, ini sahabat saya. Masih ingatkah saudara cerita tentang Abraham? Izinkan kita ceritakan, share singkat saja. Alkisah hidupnya, waktu itu tinggal di Ur-Kasdim. Dia seorang bisnismen bersama papa mamanya, sama kokonya, maksud saya koko iparnya dan saudara-saudaranya ada di Ur-Kasdim. Tiba-tiba Allah tanpa assalamualaikum, atau horas lah begitu ya, bahasa kampung saya. Tiba-tiba Allah berikan instruksi dengan sederhana. Abraham, tinggalkan sanak keluargamu. Pergilah, kemana perginya? Nggak tahu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Kemana tuh? Dia pergi, dia percaya aja dan berharap. Apa kata Tuhan pasti genapi. Dan aku akan memberkati engkau memenuhi bumi. Itu waktu itu usianya 70 tahun. Dan istrinya 60 tahun. Lewat 5 tahun, lewat 6 tahun, lewat 10 tahun, lewat 15 tahun. Dia usianya 85, istrinya 75. Tiba-tiba Tuhan Allah berkata begini, Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit dan hitunglah. Lalu Tuhan Allah bilang begini, sebanyak itulah turunanmu. Percaya, berharap, percaya, berharap. Padahal usia 85, istrinya berapa? 75. Sudah mulai oma, asli oma. 5 tahun lewat, dia sudah masuk 90.
dan istrinya 80. Tuhan bawa di pinggir pasir itu, saudara. Itulah pasir di pinggir pantai itu. Dan berapa jumlahnya? Wow, terlalu banyak Tuhan. Sebanyak itulah turunanmu. Dia usia berapa? Istrinya berapa? Si ibu sudah? Nenek sudah? Giginya tinggal? Nggak ada giginya. Sudah 80, saudara. Wow. 5 tahun berikutnya, 6 tahun berikutnya, 9 tahun berikutnya, Allah mengunjungi dia. Waktu Allah mengunjungi dia menarik, saudara. Kalau baca firman Tuhan itu pelan-pelan dalam Kejadian 19:20. Langsung dia worship. Kata worship bukan sikap membungkukkan badan kewajiban agamawi. Kata dia tundukkan di sana begitu humble, rasa hormat untuk maksud-maksudnya Allah. Dia berikan persembahan yang terbaik, saudara. Percaya sekali dan berharap. Lalu Tuhan bilang begini sama dia. Tahun depan kamu akan punya anak. Usianya berapa? 99. Istrinya? Jadi istri saya waktu melahirkan usia 53 tahun biasa. Oke? Jarak dia sama ciciknya itu 19 tahun 3 bulan. Luar biasa ya. Istri saya agak bingung, saudara. Saya juga agak bingung, saudara. Cuman kasihan sama dia kalau kami ke mall. Pak, cucunya ya? Anak gue. Masa Pak? Mirip. Bisa saja cucu mirip. Jangan bilang cucunya ya, anak gue. Oke, dengarkan baik saudara kasih Tuhan. Waktu itu 99 tahun, Allah katakan Abraham tahun depan engkau akan punya anak. Wow, Abraham langsung worship lagi, percaya sekali. Dan dia berikan persembahan korban kepada Tuhan. Istrinya yang di kamar tertawa. Sering ingat itu? Tertawa dalam hatinya. Tapi Tuhan Maha tahu. Lalu dia berkata begini, kenapa istrimu ketawa? Istrinya bilang begini, langsung istrinya keluar, aku tidak tertawa, kamu ketawa. Wah, Tuhan tegur, saudara. Dan berikutnya dia pun punya anak, saudara. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika usia belasan tahun. Para ahli Alkitab katakan usianya sudah 17-18 tahun. Anak penantian yang begitu dekat sama papanya. Tiba-tiba Allah berikan interupsi lagi. Abraham, bawa anakmu ke Gunung Muria, sembelih dia buat saya. Hah. Kalau saudara jadi Abraham kayak mana, saudara? Itu pasti suara setan ya. Bukankah dari anak ini akan turunan, akan muncul? Lalu harus ditengking ya? Enggak jelas ya. Tapi karena hubungannya begitu intim sama Tuhan, dia pekain suara Tuhan Allah. Akhirnya dia kata Alkitab, tanpa menunda istilah yang dipakai. Pagi-pagi benar. Dia siapkan segala sesuatunya, dia bawa anaknya, dia bawa pembantunya. Mereka berjalan ke Gunung Muria. Di tengah perjalanan, perhatikan kalimat ini. Para pembantunya bilang, Abraham bilang gini, tunggu kalian di sini. Kami, saya dan anak saya akan kembali menemuimu. Tunggu aja di sini. Wow, tetap percaya dan tetap berharap, saudara. Menit-menit itu. Lalu sampai pada Gunung Muria itu, dia siapkan mesbah korban itu. Dia siapkan mesbahnya, lalu dia dekati anaknya. Wah, hati saya selalu harum baca ayat itu. Waktu anaknya Ishak bilang apa? Papa, di mana persembahan korban itu? Kira-kira enak gak jawabnya? Dia jawab gini, lo orangnya. Aduh, sedih banget ya. Abraham gak menjawab, tapi dia ikat anaknya. Lalu dia rebahkan anaknya. Kok percaya sekali orang ini ya? Kalau saudara baca kitab Ibrani, dia tetap percaya sekali dia memberikan persembahan korban kepada Allah tentang anaknya sendiri. Dan Tuhan Allah pun berkata, Abraham, Abraham, aku sudah melihat imanmu, hatimu kepadaku. Saudara percaya dan berharap. Allah declare ini sahabat saya. Saudara baca ulang-ulang kitab suci tentang Daud, diulang-ulang istilah apa, bahkan diulang lagi dalam Kisah Rasul pasal 13. Orang yang berkenan di hatiku. Namanya siapa? Daud. Daud bukan gak pernah jadi pecundang menyakitkan. Pernah. Tapi Daud ada dilingkupi oleh orang yang hatinya apa? Percaya, berharap. Pernah dia jatuh menyakitkan sekali. Setuju? Ya. Orang-orang yang percaya dan berharap bukan gak pernah gagal. Abraham pun pernah gagal. Pernah. Gagalnya pun menyakitkan sekali. Satu kali pernah berkata sama istrinya apa? Nanti ngaku adik gue ya. Nanti ngaku. Saya nggak tahu saudara kalau saudara punya mantu model kayak Abraham kayak ini. Mau nggak saudara? Anak putri saudara dia bilang nanti ngaku adik gue ya. Lalu adik yang diakui adik itu istri dibawa ke kamar orang lain saudara. Waduh, saya pikir saya punya putra 2 putri 2. Saya pikir aduh janganlah punya mantu kayak gini modelnya ya.
Kalau perlu konseling dulu secara pribadi lah, jelas enggak posisinya. Oke saudara, coba perhatikan. Lihatlah Daud seringkali mengatakan istilah begini. Dia seperti seorang bayi dalam pangkuan mamanya. Dia percaya dan berharap kepada Allah. Bahkan sekalipun ketika dia diperhadapkan seorang raksasa besar, namanya Goliat. Percaya dan berharap. Sekalipun seluruh bangsa itu siap membantai dia. Saudara baca Mazmur 27, dalam hal itu pun aku percaya kepada Allah. Hebat ya, percaya dan berharap. Saudara ingat namanya Yosua? Saudara ingat namanya Kaleb? Percaya dan berharap. Saudara ingat namanya Daniel? Puji Tuhan, Daniel di sini juga orang beriman luar biasa. Tapi Daniel di Alkitab, saudara, 4 raja-raja penguasa kafir boleh ganti. Tapi Daniel tak berkibar luar biasa. Kenapa ditandai oleh apa? Hidupnya percaya, berharap kepada Allah saja. Lihat poin pertama saudara. Orang yang percaya, berharap kepada Allah saja, tertuju pada Allah saja, itu berkenan, menyenangkan hati Allah. Semua puja-puji kita kepada Tuhan, tapi kalau saudara meragukan dia, itu sangat menyakitkan hati Allah. Praktekkan aja sama pasangan hidup saudara. Maksud saya begini saudara, andai kan pasangan hidup saudara teman birthday, pasangan hidup saudara ulang tahun, coba saudara berkata begini sama dia, Mama, makin hari kau makin cantik, dan saya bersyukur engkaulah ibu dari anak-anak kita. Tapi sorry, saya nggak percaya padamu. Enak nggak? Halo? Kalau nggak percaya praktekkan aja. Atau ibu ngomonglah sama bapak begitu ketika dia birthday. Papa, engkau makin hari makin lemah lembut. Engkau makin luar biasa dan perhatian kepada anak-anak luar biasa. Tapi sorry, aku curiga padamu. Enak nggak? Sangat menyakitkan sekali. Rasa aman kita kepada Tuhan itu sempurna sebagai pujian yang agung kepada Tuhan. Percaya, berharap kepada dia. Nah saudara kasih Tuhan, kita masuk poin kedua. Perhatikan ini, poin kedua yang akan kita lihat. Kalau kita melihat tadi percaya, berharap, sangat berkenan, hal yang menyenangkan hati Allah. Yang kedua, kebimbangan merupakan kuasa yang menggagalkan. Saudara tentu yang namanya iman tahu ya, iman berharap adalah kuasa yang menghadirkan berkat. Tapi namanya kebimbangan, kuasa membatalkan berkat. Namanya iman berharap memberikan damai yang melimpah-limpah. Sedangkan namanya kebimbangan melumatkan damai sejahtera. Bahkan memberikan rasa frustrasi yang dalam sekali. Saudara, kebimbangan sesungguhnya kuasa yang menggagalkan. Contoh kita baca satu ayat yuk. Markus 11. Ini ayat yang sangat terkenal saya kira. Kita buka Markus 11 ayat 23 saudara. Kita baca dengan cepat. Markus 11 ayat 23. Wah, terima kasih. Cepat sekali LCD. Mari kita baca bersama saudara ayat 23. 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi. Wah, jelas sekali. Aku berkata kepadamu. Ini setiap portion kita, setiap pribadi kita. Kepadamu. Bukan sekedar untuk saya saja. Ini ayat bukan special case untuk orang-orang tertentu. Tapi untuk siapa? Kepadamu. Bahkan dikatakan pakai kata apa? Barang. Berarti artinya apa? Siapa? Siapa saja. Oke? Saya betul 37 tahun melayani Tuhan. Orang melihat, wah wajarlah Pak Richard diberi iman. Wah wajarlah. Memang anugerah Tuhan membawa saya begitu banyak pengalaman anugerah. Tahun 97 kita masuk ke Kuba. Tuhan kita buka pelayanan sana. Lalu kita masuk ke Medellin. Tahun 97 itu dalam 1 tahun itu 2 tempat pelayanan yang sangat sulit diinjili. Baru kita masuk ke Cina, baru kita masuk ke Pakistan. Kami ada 14 negara ada menempatkan misionari. Kita masuk ke Emirat, kita masuk ke Turki. Ya kalau di Malaysia sudah lama ya. Kalau di Timur Leste sudah lama. Tapi saya mau katakan saudara kasih Tuhan, ini bukan special case sebetulnya. Tapi for us, untuk kita semua. Barang berarti siapa? Siapa saja. Ayat ini sejajar sebetulnya dengan kata Mazmur 60:14. Bersama Allah kita. Iya, kita, kata kita. Kita. Katakan me, saya. Ya, kita loh. Bukan kata Daud, hanya untuk saya loh. Saya punya pengalaman banyak sekali sama Tuhan. Bukan untuk kamu. Kita, bersama Allah kita. Kata ini ditawarkan lagi, barang siapa saja
Apa katanya tadi? Berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Bukan tuturnya, baru hati aja bimbang ya. Kadang-kadang kita tutur kita aja sudah bimbang, pasti hatinya udah duluan bimbang ya. Tutur kita ngomong mana mungkin, rasanya nggak mungkin. Pakai akal kayak dikit gitu ya. Saudara coba perhatikan kata ayat ini, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, bagi dia yang percaya tadi dan tidak bimbang. Oke, saya ceritakan satu pengalaman nyata ini, saudara. Ada seorang ibu pengusaha masih muda, usianya masih 34 tahun. Tapi mengalami kesedihan luar biasa karena anaknya masih remaja, tapi sudah terikat dengan narkoba. Dia dalam frustrasi luar biasa. Suaminya nggak penuh perhatian. Dalam frustrasi itu dia akhirnya pergi ke bungalow mereka. Dia pergi ke bungalow sendirian. Ini di-sharingkan sama seorang hamba Tuhan. Dia ke bungalownya di kaki Gunung Rocky. Dan pagi-pagi saudara, dia baca Markus 11 ayat 23 ini. Wah, dia mau praktekkan saudara. Dia buka jendela kamarnya, dia pegang ayat di tangan kirinya, tangan kanannya menunjuk gunung. Dia tutup matanya, aku minta kepada engkau gunung, pindahlah, terbantumlah. Lalu bilang, amin. Dia buka matanya. Tuh kan, dari tadi juga gua kira gak bakal pindah. Gak pindah juga kan? Ya gak pindah lah. Halo? Halo, saudara masih ingat gak waktu saudara kuliah dulu? Bagaimana bunyi doa saudara untuk ujian? Tuhan tolong dong nanti ujian dong. Nyatakanlah pertolonganmu. Sampai kampus teman saudara tanya gini, gimana persiapan lo? Tahu deh, kayaknya kagak bisa. Akhirnya nyontek lah. Kan gitu saudara. Oh, gak jelas ya, sudah alumni ya. Jadi lupa saudara. Saudara Kasamto, coba perhatikan saudara. Asal tidak bimbang hatinya. Sekali lagi saya ulang, sebagaimana kehidupan iman berpengharapan mempunyai kuasa yang sangat besar. Demikian juga sekali lagi kebimbangan punya kuasa yang sangat besar. Saudara baca, pernah mungkin saudara lupa ayat ini, Yohanes 11 ayat 40 bilang apa? Percaya padaku, berharap padaku, maka engkau akan mengalami kemuliaanku. Kau akan melihatnya, kau mengalaminya. Iman, berharap, punya kuasa yang begitu besar. Sampai kemuliaan Tuhan itu nyatakan. Tapi namanya kebimbangan juga. Ku punya kuasa apa? Untuk menggagalkan. Saudara gagal mengalami pengalaman menakjubkan dengan Allah. Gagal mengalami hal yang begitu spektakuler bersama Allah. Sehingga saudara akhirnya nggak bisa menceritakan betapa hebatnya, nyatanya, kuatnya, pastinya Tuhan itu. Saudara Kasamton, coba perhatikan saya ulang. Sekali saudara bimbang, maka saudara akan seterusnya bimbang. Jadi jangan toleran kepada namanya bimbang. Dan kalau saudara bimbang, ada yang hafal nggak? Yakobus 1 ayat 6, 7, 8 bilang apa? Ayat 6 bilang apa? Orang yang bimbang, jangan mengharapkan mendapatkan sesuatu apapun dari Allah. Dan orang bimbang, dia seperti apa? Perahu yang diombang-ambingkan. Waduh, capek sekali ya. Dan kata ayat 8, orang yang bimbang gak pernah berkenan sama Allah. Saudara, kalau saudara bimbang, hal itu merampas sukacita yang kau dalam hidup saudara. Orang yang bimbang merampas damai sejahtera yang melimpah harusnya Tuhan berikan buat saudara. Yang namanya bimbang merampas persekutuan yang paling intim sama Tuhan. Hanya dekat Allahku, itu hanya basa-basi. Merampas hubungan yang paling intim sama Tuhan. Orang yang bimbang merampas kehidupan yang penuh kuasa dalam Tuhan. Orang yang bimbang membuat depresi berat sekali. Dan lelah kehabisan. Dan orang yang bimbang menghalangi berkat-berkat Allah yang sebetulnya Tuhan sediakan buat saudara. Ya. Makanya tiap pagi kalau kami biasa dulu mesbah keluarga atau kebaktian persekutuan di rumah, itu biasanya malam hari. Tapi malam hari susah sekali kami punya waktu ketemu. Akhirnya kapan saudara? Kami akhirnya biasanya bikin pagi-pagi. Memang karena saya sudah biasa bangun jam 4 pagi, nggak sulit. Tapi anak saya nggak biasa bangun jam 4 pagi. Ya latihan lah, gitu ya. Saya udah biasa jam 4 pagi, saudara. Jam 4 pagi saya jam 5 sudah harus kumpul di ruang perpustakaan saya, sekaligus ruang doa saya. Kumpul kami, saudara. Dan biasa kalau pagi-pagi kami mengangkat tangan kami dua-dua. Dan salah satu kalimat yang sering kali ucapkan, kami akan dikenyangkan Tuhan hari ini lagi. Dengan sorak-sorak kekinian paling besar.
bahwa Allah sangat handal, membuat kami handal menghadapi apapun bentuknya hari ini. Kami declare saudara. Percaya, berharap, Allah suka sekali saudara. Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan ini. Izinkan saya mau sharingkan berapa poin penting, 3 poin penting saudara. Mengapa orang bisa bimbang? Apa sih penyebab kita bimbang? Rasanya kita bisa merumuskannya ya. Halo? Tapi boleh nggak kita lihat di Alkitab atau pengalaman hidup kita coba rumuskan saudara, singkat saja. Ada 3 hal membuat kita bisa bimbang. Yang pertama, ketakutan buat kita bimbang. Ketakutan mudah sekali buat kita bimbang. Misalnya begini saudara, setiap kali saudara berkata begini, bagaimana kalau nggak terjadi kayak mana ya? Saya sudah ngomong, kalau nggak sembuh juga gimana ya? Saya yakin sudah ngomong, nanti kalau gagal orang-orang bilang apa sama saya ya? Kita takut sekali. Apa kata orang? Takut sekali nanti. Takut apa? Pertama-tama seringkali takut karena reputasi ya. Nanti kalau saya katakan begini, kalau saya menginjili juga, kalau saya bersaksi juga, kalau nanti orang ketahuan kayak mana? Nanti saya kayak orang aneh kok. Seringkali kita jadi bimbang. Takut. Halo? Iya. Contoh lah saudara, saya mau tanya sebentar saudara. Dari Januari sekarang sudah mulai Agustus, bahkan sudah tanggal berapa sekarang ya? 19 ya? Wow, cepat sekali waktu ya. Boleh saya tanya sebentar saudara. Berapa banyak jiwa sudah mendengarkan Injil dari hidup saudara? Gak jelas ya pertanyaannya. Berapa jiwa mendengarkan Injil lewat lidah saudara, lewat tutur kata saudara? Tapi kenapa saudara gak menginjili? Bimbang. Nanti orang bilang apa saya? Ke orang aneh, ekstrim, bimbang. Pada amanat agung itu dia jelas, pergi, beritakan Injil. Kata yang dipakai beritakan Injil itu keriso. Kata keriso, naik ke atap hubungan rumah. Teriak tanpa sungkan. Waduh. Pak, ini negara Pancasila Pak. Tapi seringkali kita excuse ya. Bahkan kita bilang kan perlu khidmat Pak. Saking cari khidmat gak jadi menginjili. Bimbang sekali kita. Saudara, yang pertama, apa yang buat kita bimbang? Ketakutan kita, saudara. Rasa takut. Takut apa? Sekali lagi yang utama, masalah reputasi. Nanti orang-orang bilang apa? Kalau gagal gimana Pak? Orang bilang apa dong tentang saya? Dulu, ya, waktu kami awal-awal gereja, maksud saya 5 tahun pertama, saya mengembangkan satu jemaat karena anugerah Tuhan, ya jumlahnya cukup banyak. Tapi yang saya mau ceritakan, waktu 5 tahun pertama, semua jalan kami giat sekali menginjil. Sampai sekarang masih menginjil. Tapi yang saya mau ceritakan begini. Akhirnya kami bikin malam kesembuhan ilahi. Tahun ke-6 kami bikin tahun mujizat. Kesembuhan ilahi. Tiap hari Kamis kami bikin kesembuhan ilahi. Tapi asisten saya bilang begini. Bukan 1-2 orang. Pak, nanti kalau nggak sembuh gimana Pak? Malah didoakan orang sakit besok malah mati Pak. Gimana Pak? Reputasi Bapak kayak mana? Reputasi saudara. Itu yang saya mau share saudara. Namanya Tuhan Yesus. Dia nggak peduli masalah reputasinya. Saudara baca nanti dalam kitab Matius pasal 11 ayat 19. Tuhan Yesus dipanggil peminum dan pemabuk. Dia nggak menjaga reputasinya. Bahkan Yohanes Pembaptis disebut kerasukan setan. Paulus disebut orang gila. Sahabat, terlalu banyak kita menjaga reputasi kita. Maka seringkali kita ketakutan. Akhirnya nggak punya iman. Kita bimbang. Yang kedua, apa yang buat kita bisa seringkali bimbang? Orang-orang sekitar kita. Teman-teman kita. Makanya Daud katakan, aku benci kepada orang bimbang. Aku tidak duduk dengan orang-orang seperti itu. Halo? Hati-hati loh teman-teman kita. Gak ngerti maksud saya? Oke, saya kasih contoh saudara. Satu kali ada seorang ibu yang dia mengalami sakit kanker darah. Dan dokter sudah katakan sudah rawan sekali. Dan dia kapan saja bisa lewat. Lalu saya dengarkan kabar itu. Suaminya pernah saya bina di kampus UI dulunya. Suaminya kasih tahu, akhirnya saya datang ke rumah sakit. Waktu pertama kali saya datang, berdua kami share firman Tuhan, ibu ini mulai punya iman yang baik. Kali kedua saya datang, baru 10 menit saya ngomong tentang firman Tuhan, tentang beriman, berharap kepada Allah. Tiba-tiba sahabat-sahabatnya saudara, rekan-rekan bisnisnya, datang saudara 6 orang. Saya nggak usah sebut namanya saudara, dia sudah meninggal, sudah nggak enak ya ngomongin orang meninggal. Toh? Jadi nggak usah sebut namanya, ini sudah peristiwa 8 tahun yang lalu. Teman-temannya datang, ibu gimana kabarmu? Iya ginilah kata dokter gini,
Ya, jadi dokter bilang gitu ya, suamimu nanti kayak mana? Anak lu kayak mana? Jadi gak lama lagi ya? Iya, aduh. Langsung saya usir nih orang. Keluar. Halo? Kadang-kadang orang sekitar ya. Halo? Atau jangan bilang begini. Bukan orang sekitar apa? Saya orangnya Pak yang kayak gitu. Boleh saya tanya sama saudara sebentar. Kalau orang ketemu saudara dan ngobrol-ngobrol sama saudara sekitar 1 jam. Orang yang ngobrol sama saudara dapat inspirasi yang kuat kah? Atau makin punya persoalan baru? Pak, udah 2 minggu gak ada yang ngomong sama saya. Oh itu hati-hati. Ada apa sama saudara? Kok 2 minggu gak ada yang ngomong sama saudara? Kalau 1 jam, saudara minimal 1 jam ngobrol-ngobrol sama saudara, ngobrol-ngobrol saudara, apakah dia dapat inspirasi? Saudara, teman-teman orang sekitar itu seringkali menghancurkan. Saudara masih ingat 12 pengintai tanah Kanaan itu? Lalu 10 orang memperkeruh mayoritas bangsa Israel itu. Gara-gara kata-kata mereka. Walaupun padahal janji Allah tempat itu akan mereka duduki, kata Tuhan. Tapi 10 orang berkata begini, itu bangsa raksasa. Kita bagaikan belalang, kita akan habis. Waduh. Saudara masih ingat, ada ingat gak cerita 1 Samuel pasal 13? Tentang Saul akhirnya memberikan persembahan korban. Gak mau tunggu bos yang harusnya dikerjakan oleh siapa itu? Samuel. Kenapa dia akhirnya mengambil jalan pintas? Karena orang-orang. Orang-orang bisa membuat kita bimbang saudara ya. Makanya kata Mazmur 1 bilang apa? Tidak mau duduk di antara orang fasik. Tidak duduk di antara orang-orang bimbang. Tapi diam di hadirat Tuhan. Mendengarkan kebenarannya. Saudara, hal yang ketiga. Siapa yang bisa membuat kita bimbang? Halo? Tentu tahu dong. Ini jago sekali dari dulu saudara. Kerjanya gini. Siapa itu? Iblis. Ingat cerita yang paling favorit tentang hal ini? Yang bikin bimbang? Kejadian pasal 3. Ingat gak ceritanya saudara? Satu kali iblis datang sama Hawa. Hawa itu orang Cina loh. Oh sorry saudara. Tapi Adamnya orang Batak. Oh kesian orang Ambon. Yang lain sorry. Gak. Enggak. Coba bilang orang Batak, orang Cina gak ada saudara. Oke dengarkan saudara. Iblis datang sama Hawa. Hawa, semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan bukan? Itu kalimatnya. Untuk buka dialog. Lalu Hawa bilang apa? Oh tidak, semua boleh satu aja yang gak boleh. Kalau dimakan hal itu kami akan mati. Sudah ingat iblis bilang apa? Tidak, kamu tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti dalam hati Hawa. Kan itu kelewatan ya. Dia bimbang saudara. Halo. Makanya kata firman Tuhan jaga akal budimu. Jaga akal budimu. Nah saudara kasih Tuhan itu 3 hal yang paling bisa melumpuhkan kita. Sekarang kita tutup dengan poin terakhir. Ini penting sebagai penutup saudara. Bagaimana supaya kita tetap beriman, berharap. Bagaimana supaya mengalahkan kebimbangan itu. Saudara supaya kita bisa menang atas kebimbangan. Yang pertama begini. Ini saudara coba perhatikan baik-baik. Akuilah kebimbangan itu dosa. Banyak orang Kristen menganggap kebimbangan itu sesuatu yang manusiawi. Wajar-wajar saja. Kalau saudara anggap namanya kebimbangan itu wajar-wajar saja. Besok saudara pasti bimbang lagi. Dan bimbang lagi. Kebimbangan itu dosa. Firman Tuhan katakan kalau saudara baca Markus 11 ayat 22. Percayalah kepadaku. Ada yang hafal Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 2? Jangan gelisah hatimu, jangan bimbang. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Kata Tuhan percayalah. Berarti kalau bimbang apa? Dosa ya? Enggak setuju juga saudara? Iyalah. Saudara baca Markus 11 ayat 2, percaya. Ayat 23 kata jangan bimbang. Tapi saudara labrak juga. Bimbang itu dosa saudara. Itu bukan suatu tindakan manusiawi yang wajar-wajar saja. Wajarlah Pak. Kalau saudara enggak wajar, saudara akan bimbang lagi. Lebih bimbang lagi. Akhirnya bukan saja dalam hati saudara bimbang, saudara bertutur yang bimbang. Dan saudara membawa orang lain ikut bimbang. Aduh, sakit sekali rasanya. Pertama-tama tidak bisa tidak akuilah bahwa namanya kebimbangan adalah dosa. Itu pemberontakan. Tanyalah sama anak sekolah minggu, anak-anak melanggar firman Tuhan apa? Dosa, mereka tahu. Tuhan katakan percaya padaku. Berarti kalau bimbang apa? Melanggar firman Allah. Yang kedua begini saudara. Supaya saudara saya bisa betul-betul punya iman.
dan terus bergairah, berpengharapan saudara. Yang kedua, dapatkan perspektif Allah. Sama seperti Daud, apa sih maksudnya perspektif Allah? Melihat semua situasi, keadaan bentuk apapun dari sudut pandang mata Allah. Perspektif kita yang menentukan. Seringkali orang berkata begini, ada aksi, ada reaksi. Enggak gitu saudara sebetulnya. Ada aksi, perspektif dulu. Baru ada aksi yang tepat, baru ada prestasi. Enggak ada aksi langsung reaksi saudara. Betul? Ada aksi tertentu, ada perspektifnya, cara pandangnya. Mati deh gue. Aduh habis deh gue. Aduh ini orang galak banget. Aduh sebelum dia marahin gue marahin duluan. Nah gitu saudara, itu reaksinya jelek saudara ya. Orang sakit gigi aja, itu gak ramah dia lagi marah sama gue. Orang sakit gigi saudara. Tuh gak mau salaman sama saya. Ada bisulnya di sini, sudah kasihan dia. Dia nyalam juga. Ada, saudara. Yang saya mau gambarkan saudara Samtuan, coba perhatikan perspektif. Semua mayoritas bangsa Israel itu melihat Goliat, mereka katakan ini terlalu besar untuk kita hadapi. Ini terlalu besar untuk kita hadapi. Habislah kita. Tapi Daud lain. Ini terlalu besar untuk dilepas. Habislah dia. Kenapa bisa? Dia bilang begini. Bersama Allah kita akan lakukan perkara besar. Engkau maju dengan pedang dan perisai. Tapi aku maju atas nama Allah Israel. Hari ini juga engkau jadi makan burung di udara. Punya perspektif saudara. Halo. Harusnya saudara saya melihat setiap tantangan besar kayak apapun. Itu peluang besar untuk menikmati berkat yang besar. Satu-satunya inti supaya dapat mujizat adalah ada masalah besar. Kalau masalah itu hanya mendatangkan kursi satu ke rumah saudara, nggak usah minta mujizat saudara. Itu mah biasa ya. Beli mie pangsit nggak usah saudara. Untuk mengalami berkat besar, katakanlah Tuhan datangkan laut Teberau yang begitu besar. Supaya terbelah dua. Sebelum dapat mujizat yang besar, Tuhan datangkanlah sungai Yordan yang meluap. Supaya saya bisa melintasinya. Akhirnya sebaklah air itu. Halo? Ya, punya perspektif yang benar. Ya, milik perspektif. Tapi begini, cara supaya mendapatkan perspektif yang benar adalah begini. Bangun hubungan paling intim sama Tuhan. Gak ada yang lain. Tiap hari saudara pastikan saudara tunduk, tenggelam untuk menyembah Dia. Tenggelam dalam doa yang paling bergairah. Dan biarkan firman Allah menguasai dan terus masuk dalam hidup saudara. Sehingga menggerakkan telapak kaki saudara sampai ujung kepala saudara. Tenggelam ya. Halo. Ya saya nggak seperti dulu lagi baca Alkitabnya. Kalau dulu saya minimal saya baca 30 pasal saudara. Bisa 50, sekarang 12 pasal. Memang sampai 37 tahun ini saya sudah baca kitab suci, sekarang sudah 198 kali. Wajar saudara ya, 37 tahun saudara. Kalau saudara baca 20 pasal satu hari saudara, berarti setahun berapa? 5 kali. 4 pasal 1 tahun saudara. Tapi orang gak mau baca-baca. Dia sering kali apa? Bukan berpasal-pasal, cari pasal dia. Anak Medan bilang cari pasal aja dia. Tahu gak cari pasal? Oh, gak ada orang Medan di sini ya. Cari gara-gara. Yuk saudara ya, tenggelam ya. Halo. Soal baca kitab suci bukan special case, soal minat. Saudara bilang tadi, mungkin saudara dalam hati saya, kok pendeta ini banyak ingat ayat-ayat ya. Saya punya target, minimal menghafal ayat 2 ayat 1 hari. Wah, Pak saya ini pelupa Pak, itu salah satu karunia saya. Enggak ada karunia pelupa. Enggak ada minat ya. Kita punya daya ingat yang hebat sekali loh saudara. Coba saudara ingat berapa banyak nomor handphone saudara hafal. Saudara ingat berapa banyak teman saudara ingat. Saudara banyak tempat-tempat yang luar biasa saudara ingat banyak tempat. Saudara tahu namanya makanan macam-macam ya. Punya daya ingat ya? Enggak. Pasti sedang lupa ingatan kalau gitu. Minat saudara. Yuk punya perspektif saudara ya. Sebab gini, kenapa perlu mengingat? Gimana saudara merenungkannya kalau nggak ingat? Gimana merenungkannya kalau saudara nggak pernah baca saudara? Yang ketiga sebagai penutup saudara. Perhatikan baik-baik yang ketiga ini. Yuk saudara, mari temui Tuhan dengan cerdas. Dan lihatlah, bukankah Dia sudah banyak kali melakukan hal-hal baik di masa lalu kita. Dan Dia memelihara kita. Saudara ingat nggak masa-masa lalu saudara? Dia lakukan seperti apa? Yuk lanjutkan lagi. Daud pernah bilang begini. Waktu Saul ragu bahwa Daud bisa menghadapi Goliat, akhirnya Daud bilang begini. Hambamu ini biasa mengangon domba 2-3 ekor. Ingat cerita itu? Kalau ada serigala datang, Allah menyertai hamba melawan serigala itu. Kalau beruang datang, Allah menyertai saya melawan
beruang itu. Kalau ada singa datang, Allah menyertai saya. Coba lihat, kalau serigala datang, beruang datang, Allah menyertai. Sekarang ada namanya Goliat datang, Allah juga menyertai. Kalau Allah sudah menyertai saya pada masa lalu, masa sekarang dia menyertai saya? Masa dia tidak menyertai saya? Sayang yang namanya Petrus enggak lakukan hal itu. Saya ingat Petrus kan luar biasa sepertinya pengalaman rohaninya ya. Satu-satunya orang yang pernah berjalan seperti Yesus berjalan di atas air, Petruslah orangnya. Tapi sayangnya dia tidak lanjutkan. Ingat cerita itu saudara? Waktu Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus bilang gini, Guru, suruhlah aku ke sana. Wah, berani sekali ya. Lalu Yesus berkata, kemarilah. Lalu Petrus bilang begini, karena engkau mengatakannya. Wow, dia turun. Jalan enggak? Selangkah? 2 langkah? Kata Alkitab berjalan. Bahasa Yunaninya kata berjalan kata jamak. Bukan sekedar 1 langkah. 2, 3 bisa jadi. 4 bisa jadi. Kalau saudara mau pengen sekali penasaran nanti tanya di surga aja. Minta diputar ulang lah. Jalan saudara. Tapi sayang dia tidak lanjutkan. Kenapa tidak lanjutkan? Kata Alkitab apa? Dia mendengar suara angin itu. Dia lihat gelombang itu. Tidak tertulis. Tapi saya yakin saudara. Murid-murid juga teriak saudara. Petrus, lu nekat amat jalan. Mikir kek. Gitu ya. Ya gue dari tadi gak mikir. Pakai otak nape. Dari tadi pakai kaki gitu ya. Dia gak lanjutkan. Sahabat, saya gak tahu persis pengalaman iman saudara masa lalu. Tapi yang pasti saya percaya sekali setiap kita pernah punya pengalaman. Halo, lanjutkan lagi dong. Kadang-kadang kita mudah sekali melupakannya. Gara-gara krisis-krisis tertentu. Saudara ingat ketika saudara mendapatkan pekerjaan dulu? Saudara ingat saudara ketika suatu kali saudara begitu kaget. Kayaknya gak ada bisa jalan keluar. Tiba-tiba Tuhan berikan khidmat yang luar biasa. Tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar. Saudara mengalami langkah-langkah itu. Kenapa gak lanjutkan lagi? Yuk sahabat yuk alami yuk. Iman. Berharap kepada Tuhan. Lihatlah kita semua punya masa depan besar. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita semua berdiri saudara kasih Tuhan.